Di video ini saya akan menjelaskan teknik dasar analisis laporan keuangan. Teknik dasar analisis laporan keuangan ini harus dipahami sebelum melakukan analisis laporan keuangan lainnya seperti analisis rasio dan analisis lainnya. Ada dua teknik dasar di dalam analisis laporan keuangan, yaitu analisis komparatif dan analisis common size. Analisis komparatif biasa juga disebut analisis horizontal, dilakukan dengan membandingkan dua laporan keuangan untuk melihat selisihnya, baik rupiah maupun persentase. Dilakukan untuk neraca maupun laporan laba rugi. Contoh analisis komparatif. Analisa dilakukan dengan melihat perubahan atau membandingkan laba rugi tahun 2018 dengan 2019. Misalnya di dalam laba rugi ini perubahan penjualan bersih dari 2018 ke 2019 ada kenaikan 613.551.000 atau kenaikan penjualan dibandingkan penjualan tahun sebelumnya adalah 12,1%. Ini adalah contoh analisis komparatif. Yang kedua adalah analisis common size, yaitu teknik analisis laporan keuangan dalam persentase per komponen. Biasa juga disebut analisis vertikal. Pada contoh ini, analisis common size 2018, akun penjualan bersih diposisikan 100%, kemudian akun-akun lain dibandingkan dengan akun penjualan tersebut. Misalnya di 2018 beban pokok penjualan dibandingkan dengan penjualan bersih adalah 65,2%, dan akun-akun lainnya laba kotor beban penjualan perhitungannya sama. Misalnya beban penjualan 6,1% dari penjualan bersih. Selanjutnya dibandingkan antara tahun 2018 ke 2019. Pada contoh ini, beban pokok penjualan pada analisa common size 2018 65,2%, pada tahun 2019 65,3%. Perubahan komposisi akun inilah yang menjadi fokus utama di dalam analisis perbandingan dengan menggunakan analisis common size ini. Untuk neraca, yang menjadi dasar perhitungan adalah total aset atau total aktiva. Di contoh ini, total aktiva atau total aset Rp3.759.043.000. Sebagai contoh kita membandingkan dengan kas Rp927.030.000. Berarti komposisinya 24,7% dari total aset. Demikian juga dengan perbandingan akun-akun yang lainnya. Kemudian
akun tahun 2018, komposisi neraca di tahun 2018 itu dibandingkan dengan 2019. Nah, atas dasar analisis inilah kita melakukan nanti analisis selanjutnya. Demikian juga dengan komposisi pada sisi pasipa, yaitu jumlah liabilities dan ekuitas menggunakan pola yang sama. Analisis common size bisa juga digunakan untuk melakukan analisis perbandingan untuk dua perusahaan yang berbeda yang bergerak pada jenis usaha yang sama. Contoh, PT XYZ dan PT ABC dilakukan perbandingan di neraca. Misalnya kas dan setara kas pada komposisi neraca di PT XYZ adalah 28,7% dan PT ABC 16,6%. Perbandingan ini nanti juga dijadikan dasar untuk melakukan analisa selanjutnya. Sama halnya dengan jumlah liabilities dan ekuitas menggunakan pola yang sama. Analisis common size untuk membandingkan antara dua perusahaan berbeda yang bergerak dalam bidang usaha yang sama pun dilakukan pada laporan laba rugi. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Salam sukses.